warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Delvi Satriani. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang model-model pembelajaran IPA. Menurut Tritanto, model pembelajaran IPA adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Sedangkan menurut Saifuddin dan Berlianti, model pembelajaran IPA adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan sistem belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Sedangkan ciri-ciri model pembelajaran menurut Cardy dan Nur dalam Mengalimun, model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus yang membedakan dengan strategi, metode atau prosedur. Ciri-cirinya ialah: yang pertama, model pembelajaran merupakan rasional teoretik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Kedua, berupa landasan pemikiran mengenai apa dan bagaimana peserta didik akan belajar atau memiliki tujuan belajar dan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil, dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Sedangkan menurut Hamia dan Jauhar, ciri-ciri model pembelajaran adalah: yang pertama, berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar tertentu. Yang kedua, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan pembelajaran di kelas. Yang keempat, memiliki perangkat sebagai model. Dan yang terakhir, memiliki dampak sebagai akibat penerapan model pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung. Jenis-jenis model pembelajaran HASIPA itu ada 3. Yang pertama, problem based learning, yang kedua project based learning, dan yang ketiga discovery learning atau inquiry. Model discovery atau inquiry learning ialah memahami konsep arti dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Langkah-langkah model inquiry learning: yang pertama, pemberian rangsangan atau stimulation. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. Yang ketiga, penggunaan data atau data collection. Yang keempat, pengelolaan data atau data processing. Yang kelima, pembuktian atau verification. Dan yang keenam, menarik kesimpulan generalisasi atau generalization. Masuk ke model kedua, yaitu model pembelajaran based learning atau PBL. Model pembelajaran problem based learning ialah pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Sedangkan tujuan dari PBL itu untuk meningkatkan kemampuan dalam penerapan konsep-konsep pada permasalahan baru atau nyata, mengintegrasikan konsep higher order thinking skill atau HOTS, keinginan dalam belajar, mengarahkan belajar diri sendiri, dan keterampilan. Karakteristik model PBL menurut Tan: yang pertama, masalah digunakan sebagai awal pembelajaran. Yang kedua, biasanya masalah yang digunakan merupakan masalah dunia nyata yang disajikan secara mengembang atau ill-intuited. Yang ketiga, masalah biasanya menuntut perspektif majemuk atau multiple perspektif. Yang keempat, masalah membuat pembelajaran
pembelajaran di ranah pembelajaran yang baru. Yang kelima, sangat mengutamakan belajar mandiri. Yang keenam, memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi dari satu sumber saja. Yang ketujuh, pembelajarannya kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Karakteristik ini menuntut peserta didik untuk dapat menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi, terutama kemampuan pemecah masalah. Pada PBL, guru berperan sebagai guide of the site daripada seek on the stage. Hal ini menegaskan pentingnya bantuan belajar pada mereka pada tahap awal pembelajaran. Peserta didik mengidentifikasi apa yang mereka ketahui maupun yang belum berdasarkan informasi dari buku teks atau sumber informasi lainnya. Bintang model pembelajaran basic learning menurut Arens. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kelebihan model PBL yang pertama itu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mengembangkan pengendalian diri peserta didik. Yang ketiga, memungkinkan peserta didik mempelajari peristiwa secara multimediasi dan mendalam. Yang keempat, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Yang kelima, mendorong peserta didik mempelajari materi dan konsep baru ketika memecahkan masalah. Yang keenam, mengembangkan kemampuan sosial dan keterampilan komunikasi yang memungkinkan mereka belajar dan bekerja dalam tim. Yang ketujuh, mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah tingkat tinggi atau kritis. Yang kedelapan, mengintegrasikan teori dan praktek dan memungkinkan peserta didik menggabungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Yang ke-9, memotivasi pembelajaran. Ke-10, peserta didik memperoleh keterampilan mengelola waktu. Dan yang ke-11, pembelajaran membantu cara peserta didik untuk belajar sepanjang hayat. Masuk ke model yang ketiga, yaitu model pembelajaran project based learning. Ialah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik dalam memecahkan masalah, dilakukan secara berkelompok atau mandiri melalui tahapan ilmiah dengan batasan waktu tertentu yang dituangkan dalam sebuah produk untuk selanjutnya dipresentasikan kepada orang lain. Karakteristik PJBL yang pertama, menyelesaikan tugas dilakukan secara mandiri, dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan hingga pemaparan produk. Yang kedua, peserta didik bertanggung jawab penuh terhadap proyek yang akan dihasilkan. Yang ketiga, proyek melibatkan peran teman sebaya, guru, orang tua, bahkan masyarakat. Yang keempat, melatih kemampuan berpikir kreatif. Yang kelima, situasi kelas sangat toleran dengan kekurangan dan perkembangan gagasan. Masuk ke model pembelajaran IPA. Model pembelajaran IPA itu ada 3. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif. Yang kedua, model pembelajaran kontekstual. Dan yang ketiga, model pembelajaran PAIKEM. Model pembelajaran kooperatif adalah kerangka konseptual rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Kelompok-kelompok tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran PAIKEM merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Pembelajaran ini dirancang agar membuat anak lebih aktif, mengembangkan kreativitas sehingga
pembelajaran bisa berlangsung secara efektif, optimal, dan pada akhirnya terasa lebih menyenangkan. Model pembelajaran kontekstual merupakan model dengan konsep pembelajaran yang membuat guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Prinsip pembelajaran kontekstual adalah aktivitas peserta didik. Peserta didik melakukan dan mengalami tindak hanya menonton dan mencatat. Model mengajar ini juga dapat mengembangkan kemampuan sosial peserta didik karena dihadapkan pada situasi dunia nyata. Tujuan komponen utama dari pembelajaran kontekstual itu ada 7. Yang pertama, konstruktivisme, yaitu mendorong peserta didik agar bisa mengkonstruksi pengetahuannya melalui pengamatan dan pengalaman. Yang kedua, inquiry, yaitu didasarkan pada penyingkapan, penyelidikan atau pencarian dan penelusuran. Yang ketiga, bertanya, sebagai refleksi dari keingintahuan setiap individu. Dan yang keempat, learning community, yaitu dilakukan dengan membuat kelompok belajar. Dan yang kelima itu dengan modeling, dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh peserta didik. Yang keenam, refleksi, yaitu proses pengkajian pengalaman yang telah dipelajari. Dan yang ketujuh, yaitu penilaian nyata, proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar peserta didik. Oke teman-teman, mungkin itu saja pembelajaran kita kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang saya akhiri, billahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.